Sementara mereka-mereka yang ada di level usaha mikro dan ultra mikro itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal. Dan itu bisa kita lihat dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat memprihatinkan, itu 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Mantap, orang ini kritik Jokowi langsung depan orangnya. Kritik, protes atau menyalurkan aspirasi merupakan keniscayaan di negara demokrasi. Pun demikian di negeri ini, kritik mendapatkan leluasaan untuk menjadi bunga-bunga yang mengharumkan demokrasi. Kritik terkadang memang terasa pahit, tetapi ia sangat dibutuhkan untuk menyehatkan dalam pengelolaan negara. Bila diibaratkan kritik adalah jamu, walaupun minum jamu terasa pahit di lidah, tapi insya Allah akan menyehatkan badan. Tapi jamu yang menyehatkan adalah jamu yang diracik dengan benar, bahan-bahan alami yang berkualitas secara mempunyai manfaat bagi tubuh. Begitu juga dengan kritikan, menyampaikan kritik harus berdasarkan data dan fakta. Jika bisa sampaikan juga solusinya, bukan hanya mengkritik belaka. Tanpa kritik, pemerintah yang punya segala sumber daya dan kuasa rentan untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Tanpa kritik, pemerintah bisa menjadi otoriter meski ia dibangun lewat proses demokrasi. Presiden Jokowi sempat dianggap otoriter karena ada beberapa pengkritik ditangkap dan seolah dibungkam. Tapi hal ini segera ditepis. Presiden Jokowi sendiri mengkritik pihak kepolisian yang terlalu mudah untuk menangkap orang yang menyampaikan kritik, termasuk mengkritik pemerintah melalui gambar di dinding ruang publik atau dikenal dengan sebutan mural. Sejak era reformasi yang membawa republik ini bersalin, rupa dari negara otoritarian menjadi negara demokrasi, kritik mendapatkan tempat terhormat. Semua orang, siapapun dia, bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah yang tengah berkuasa. Kritik tak lagi tabu dan terlarang untuk disuarakan seperti halnya di era Orde Baru. Namun, belakangan ini kritik dipersoalkan. Persoalan berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo pada Februari silam yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pernyataan dan sikap Presiden itu jelas baik, tetapi sebagian kalangan menanggapinya secara negatif. Beragam tudingan lantas dicuatkan bahwa Jokowi hanya basa-basi, cuma pencitraan agar dicap sebagai seorang demokrat, bahkan dianggap sedang membuat jebakan Batman. Dengan meminta rakyat mengkritik, Presiden dituduh tengah membangun perangkap untuk membungkam orang-orang yang kritis dengan menjeratnya secara hukum. Harus tegas dikatakan, tuduhan-tuduhan itu sama sekali tak berdasarkan, sekaligus tak masuk akal. Pertama, bukan kali ini saja Jokowi meminta agar rakyat lebih sering melayangkan kritik. Alasan kedua, sejak pemerintah pada 2014, Jokowi sudah kebanjiran kritik dan tidak pernah menanggapi kritik itu dengan tindakan hukum. Memang tidak bisa dipungkiri, cukup banyak pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang harus berurusan dengan hukum. Tidak sedikit pula kaum oposan yang mesti menjadi pesakitan di balik jeruji besi. Tetapi semua itu bukan lantaran mereka melontarkan kritik. Mereka dipidana karena melanggar pasal-pasal pidana. Tidak ada satupun pasal di banyak undang-undang yang mengatur hukuman bagi orang yang mengkritik pemerintah. Sebaliknya, banyak undang-undang yang menggariskan adanya konsekuensi hukum bagi mereka yang menghina, mencemarkan nama baik,
menghasut, menebarkan kebencian, atau menyebarkan kebohongan. Celakanya, tidak sedikit pihak yang menganggap tindakan-tindakan terlarang itu bagian dari kritik. Padahal kritik jelas berbeda dengan menghina atau melecehkan. Kritik jelas tak sama dengan mencemarkan nama baik atau menabur kebencian. Amatlah tidak elok bagi siapa saja yang menghina pemerintah dengan berlindung di balik kebebasan untuk mengkritik. Orang-orang yang akan mengkritik pemerintahan Jokowi sepertinya harus belajar pada sosok ini, karena orang ini mengkritik Jokowi langsung di depan orangnya. Gila banget, berani banget, tapi keberanian ini menandakan bahwa mengkritik bukan benci terhadap orangnya, tapi justru mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus segera diperbaiki. Wakil Ketua Umum Majelis Indonesia atau MUI, Anwar Abbas melontarkan kritik terhadap pemerintah. Intinya Anwar Abbas menyatakan kesenjangan ekonomi semakin terjal dan banyak warga belum sejahtera. Kritik tersebut disampaikan Anwar Abbas di hadapan Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Kedua MUI tahun 2021. Lantaran kritik tersebut, Presiden Jokowi pun tidak jadi membaca teks pidato yang sudah disiapkan, namun langsung menanggapi Anwar Abbas. Kritikan langsung di depan Jokowi ini secara tidak langsung menguji bagaimana Presiden Jokowi menyikapi persoalan negeri ini. Ternyata Presiden Jokowi meletakkan konsep pidatonya dan langsung menjawab kritikan dari Anwar Abbas. Presiden Jokowi sudah mengambil langkah solusi seperti membentuk bank tanah dan menyalurkan kredit untuk UMKM dan ultramikro berskala besar. Bahkan PNM Mekar sudah menyalurkan kredit 9,8 juta nasabah. Bagi orang lain yang akan mengkritik Jokowi, lebih baik dan jika bisa disampaikan langsung di depan Presiden Jokowi, biar mantap. Artikel ini ditulis oleh Adin di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mantap, orang ini kritik Jokowi, langsung depan orangnya. Kritik, protes atau menyalurkan aspirasi merupakan keniscayaan di negara demokrasi. Pun demikian di negeri ini, kritik mendapatkan leluasaan untuk menjadi bunga-bunga yang mengharumkan demokrasi. Kritik terkadang memang terasa pahit, tetapi ia sangat dibutuhkan untuk menyehatkan dalam pengelolaan negara. Bila diibaratkan kritik adalah jamu, walaupun minum jamu terasa pahit di lidah, tapi insya Allah akan menyehatkan badan. Tapi jamu yang menyehatkan adalah jamu yang diracik dengan benar, bahan-bahan alami yang berkualitas secara mempunyai manfaat bagi tubuh. Begitu juga dengan kritikan, menyampaikan kritik harus berdasarkan data dan fakta. Jika bisa sampaikan juga solusinya, bukan hanya mengkritik belaka. Tanpa kritik, pemerintah yang punya segala sumber daya dan kuasa rentan untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Tanpa kritik, pemerintah bisa menjadi otoriter meski ia dibangun lewat proses demokrasi. Presiden Jokowi sempat dianggap otoriter karena ada beberapa pengkritik ditangkap dan seolah dibungkam. Tapi hal ini segera ditepis. Presiden Jokowi sendiri mengkritik pihak kepolisian yang terlalu mudah untuk menangkap orang yang menyampaikan kritik, termasuk mengkritik pemerintah melalui gambar di dinding ruang publik atau dikenal dengan sebutan mural. Sejak era reformasi yang membawa republik ini bersalin, rupa dari negara otoritarian menjadi negara demokrasi, kritik mendapatkan tempat terhormat. Semua orang, siapapun dia, bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah yang tengah berkuasa. Kritik tak lagi tabu dan terlarang untuk disuarakan seperti halnya di era Orde Baru. Namun, belakangan ini kritik dipersoalkan. Persoalan berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo pada Februari silam yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pernyataan dan sikap Presiden itu jelas baik, tetapi sebagian kalangan menanggapinya secara negatif. Beragam tudingan lantas dicuatkan bahwa Jokowi hanya basa-basi, cuma pencitraan agar dicap sebagai seorang demokrat, bahkan dianggap sedang membuat jebakan Batman.
Dengan meminta rakyat mengkritik, Presiden dituduh tengah membangun perangkap untuk membungkam orang-orang yang kritis dengan menjeratnya secara hukum.